شباب قصف جديد قصف جديد يا شباب قصف جديد مبنى عيد. Langit Suriah tidak pernah benar-benar damai. Meski perang saudara telah mereda di sebagian wilayah, dentuman rudal dan ledakan masih terdengar. Namun kali ini, bukan dari pemberontak, bukan pula dari ISIS, melainkan dari Israel. Dalam diam, Israel telah melancarkan ratusan serangan ke wilayah Suriah, menargetkan gudang senjata, pangkalan militer, dan konvoi logistik yang ditengarai milik Iran dan Hizbullah. Dan dunia hanya mengamati. Mengapa Israel menyerang Suriah? Mengapa Suriah nyaris tak membalas? Dan apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik layar konflik ini? Sejak pecahnya perang saudara Suriah pada 2011, negeri itu menjadi arena benturan berbagai kepentingan asing. Rusia, Iran, Turki, Amerika Serikat, semua hadir dengan agenda masing-masing. Bagi Israel, ini adalah peluang sekaligus ancaman. Ketika Iran mulai mengirim pasukan dan membangun infrastruktur militer di Suriah, Israel segera merespons. Bukan dengan deklarasi perang, tapi dengan kampanye militer senyap. Sebuah strategi yang dikenal sebagai kampanye antara perang. Sasaran mereka jelas, gudang senjata Iran jalur, pasokan ke Hizbullah di Lebanon, pangkalan milisi pro-Iran, bahkan sistem pertahanan udara Suriah yang dianggap mengancam jet-jet tempur F-16 dan F-35. Israel menyusup dari Golan atau Lebanon, menyerang cepat dan menghilang. Seringkali bahkan tanpa memasuki wilayah udara Suriah. Lalu bagaimana reaksi Suriah? Setiap kali diserang, militer Suriah mengaktifkan rudal pertahanan udara S-200 atau Pansir buatan Rusia. Tapi efektivitasnya terbatas. Jet-jet Israel terlalu canggih, dilengkapi sistem pengelabuan elektronik dan intelijen superior. Rudal Suriah seringkali tak mencapai target. Dalam beberapa kasus malah jatuh di wilayah sendiri atau bahkan melesat hingga ke Israel dan Yordania tanpa hasil nyata. Suriah juga tak pernah melancarkan serangan balik aktif. Tidak ada rudal balistik ke pangkalan Israel. Tidak ada serangan udara ke Golan. Alasannya, Suriah tahu bahwa membalas bisa memicu perang terbuka, sementara militernya babak belur setelah lebih dari 1 dekade perang saudara. Tanpa Rusia dan Iran, Assad mungkin sudah tumbang. Mereka tidak bisa membuka front baru melawan militer paling canggih di kawasan. Bagaimana dengan dunia internasional? Amerika Serikat mendukung Israel. Washington melihat kehadiran Iran di Suriah sebagai ancaman. Dan meski tidak selalu mengonfirmasi, mereka tidak pernah mengecam serangan Israel. Rusia, sekutu Assad, bersikap ambigu. Mereka mengecam secara diplomatik, tapi tidak pernah mencegah secara langsung. Faktanya, Rusia dan Israel punya jalur komunikasi militer aktif untuk menghindari konflik tak sengaja di udara Suriah. Iran dan Hizbullah tentu mengutuk, tapi lebih memilih strategi jangka panjang, menghindari eskalasi besar sambil memperkuat jaringan mereka di bawah tanah. Negara-negara Arab, sebagian diam, sebagian mendukung Suriah secara retoris, tapi tak mengambil tindakan. Beberapa bahkan telah menormalisasi hubungan dengan Israel. Sementara PBB dan lembaga HAM internasional hanya mampu menyuarakan keprihatinan, tapi tak berdaya menghadapi veto dari negara-negara besar.
Pertanyaannya kini, sampai kapan ini akan terus terjadi? Israel mengklaim semua ini demi mencegah perang. Tapi seiring waktu, setiap serangan meningkatkan risiko salah kalkulasi. Apa yang terjadi jika rudal Israel secara tidak sengaja mengenai pasukan Rusia? Atau jika Hizbullah memutuskan membalas dengan skala lebih besar? Suriah adalah titik temu dari banyak konflik tersembunyi. Israel versus Iran, Amerika Serikat versus milisi pro-Iran, Rusia versus Barat. Dan jika salah satu dari mereka terpancing, api bisa menyebar ke seluruh Timur Tengah. Mengapa Suriah tidak membalas dengan kekuatan penuh? Jawabannya bukan hanya soal militer. Ini adalah soal kalkulasi, soal bertahan hidup. Assad tahu, sekali ia membalas secara terbuka, Israel akan merespons lebih keras. Dan kali ini, mungkin tak ada Rusia yang bisa menghalangi. Tak ada Iran yang cukup kuat untuk menyelamatkan. Maka, Suriah memilih diam, mencoba bertahan, memperbaiki yang rusak, dan menunggu. Di langit malam Suriah, suara rudal sudah menjadi hal biasa. Serangan demi serangan terjadi, nyaris tanpa pemberitaan global. Karena konflik ini tidak selalu tentang ledakan besar. Seringkali ia adalah permainan senyap antara kekuatan, kepentingan, dan ketakutan akan perang yang tak diinginkan. Tapi juga tak terhindarkan. Inilah wajah perang modern. Perang yang tidak diumumkan, tapi terus terjadi, dan dunia hanya menonton dari kejauhan. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.